Aturan baru penggunaan pengeras suara masjid dan musola dari Kemenak, mulai sholat 5 waktu hingga Jumat. Kementerian Agama ini kan hadiah negara untuk umat Islam, karena waktu itu perdebatannya bergeser bahwa kementerian ini harus menjadi kementerian semua agama, melindungi semua umat beragama. Ada yang tidak setuju, kementerian ini harus kementerian agama Islam. Al-Quran itu, bulan Al-Quran adalah bulan Ramadan, adalah bulan Al-Quran. Masa nggak boleh baca Quran? Makanya saya tegaskan, membaca Al-Quran dan tadarus Al-Quran, ya, menyimak baca Al-Quran sampai pagi misalnya, kemudian Anda tidur lagi nanti, kita katakan itu hal yang baik selama tidak menafikan kewajibannya. Kalau memang yang dimaksud negara adalah membatasi suara adzan, mungkin itu harus diralat. Mungkin yang lainnya selain daripada adzan. Kalau adzan harus dikumandangkan, dan adzan tidak banyak, tidak lama temponya. Maka yang adzan pun harus sesuai dengan syariat. Tetapi yang sedang kita bahas ini, dia membacanya di mic, yang mana masjid itu ada towannya 5 misalnya. Dia baca dari semenjak sholat taraweh, dari semenjak sholat taraweh selesai, dari jam 11 sampai subuh dia baca Quran pakai mic. Spesial adzan untuk mengundang orang sholat, itu disunahkan untuk sekuat-kuatnya suara, sejauh-jauhnya jangkauan, karena semua yang akan mendengar ini akan menjadi saksi nanti di akhirat. Sehingga silakan saudara-saudara kita muslimin, dia bergadang ya di malam hari, dia tadarus Quran, dia mendengarkan Al-Quran, ya, satu membaca, yang lainnya mendengar, kemudian satunya membaca, yang lain mendengar, dan seterusnya. Maka inilah amalan yang baik, amalan yang mulia, yang mudah-mudahan seseorang itu mendapatkan pahala dari apa yang dilakukan. Kita tidak mengingkari hal yang seperti ini, itu harus saya tekankan. Aturan baru penggunaan pengeras suara masjid dan musola dari Kemenak, mulai sholat 5 waktu hingga Jumat. Penggunaan pengeras suara di masjid dan musola kini sudah diatur Kementerian Agama atau Kemenak. Menteri Agama Yakut Holil Qomas turun langsung menerbitkan edaran yang mengatur pengeras suara tersebut. Dalam surat edaran Menteri Agama nomor SE05 tahun 2022, disebutkan tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Yakut Holil Qomas mengatakan penggunaan pengeras suara di masjid dan musola merupakan kebutuhan bagi umat Islam. Pengeras suara sebagai salah satu media syiar Islam di tengah masyarakat. Namun perlu disadari bahwa masyarakat Indonesia juga beragam, baik agama, keyakinan hingga latar belakang. Sehingga sangat diperlukan upaya untuk merawat persaudaraan dan keharmonisan sosial. Pedoman diterbitkan sebagai upaya meningkatkan ketenteraman, ketertiban dan keharmonisan antar warga masyarakat. Demikian ujar Menak Yakut di Jakarta pada Senin 21 Februari. Surat edaran yang diterbitkan 18 Februari 2022 tersebut ditujukan kepada Kepala Kanwil Kemenak Provinsi, Kepala Kantor Kemenak Kabupaten atau Kota, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua Dewan Masjid Indonesia, pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam dan takmir atau pengurus masjid dan musola di seluruh Indonesia. Surat edaran ini juga ditembuskan kepada seluruh gubernur dan bupati atau wali kota di seluruh Indonesia. Berikut ini ketentuan dalam surat edaran Menteri Agama tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Pengeras suara terdiri atas pengeras suara dalam dan luar. Pengeras suara dalam merupakan perangkat pengeras suara yang difungsikan atau diarahkan ke dalam ruangan masjid atau musola. Sedangkan pengeras suara luar difungsikan atau diarahkan ke luar ruangan masjid atau musola. Penggunaan pengeras suara pada masjid atau musola mempunyai tujuan mengingatkan kepada masyarakat melalui pengajian Al-Quran, salawat atas Nabi, dan surah azan sebagai tanda masuknya waktu salat fardu. Menyampaikan suara muadzin kepada jemaah ketika azan, suara imam kepada makmum ketika salat berjemaah, atau suara khatib dan penceramah kepada jemaah, dan menyampaikan dakwah kepada masyarakat secara luas baik di dalam maupun di luar masjid atau musola. Pemasangan pengeras suara dipisahkan antara pengeras suara yang difungsikan keluar dengan pengeras suara yang difungsikan ke dalam masjid atau musola. Untuk mendapatkan hasil suara yang optimal, hendaknya dilakukan pengaturan akustik yang baik. Volume pengeras suara diatur sesuai dengan kebutuhan dan paling besar 100 dB atau 100 desibel. Dan dalam hal penggunaan pengeras suara dengan pemutaran rekaman, hendaknya memperhatikan kualitas rekaman, waktu dan bacaan akhir ayat, salawat atau tarhim, tata cara penggunaan pengeras suara, waktu subuh, waktu sholat,
subuh sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Quran atau salawat, tarhim, dapat menggunakan pengeras suara luar dalam jangka waktu paling lama 10 menit, dan pelaksanaan sholat subuh, zikir, doa, dan kuliah subuh menggunakan pengeras suara dalam. Zuhur, asar, maghrib, dan isya sebelum azan pada waktunya. Pembacaan Al-Quran atau salawat atau tarhim dapat menggunakan pengeras suara luar dalam jangka waktu paling lama 5 menit, dan sesudah azan dikumandangkan yang digunakan pengeras suara dalam.